Halo, balik lagi ke YouTube channel aku. Di sini saya akan bahas tentang survei topografi. Nah, di sini dalam kode KCMI 2017 itu dijelasin beberapa metode survei topografi yang bisa dilakuin. Metode survei topografi mulai dari yang paling valid, yaitu yang pertama menggunakan metode ground survey dengan total station atau GPS geodetik yang valid di semua kondisi lahan. Kemudian juga ada data LIDAR yang bisa digunakan di semua kondisi lahan. Kemudian ada juga data SRTM. Di sini ada catatannya, terbukti tidak cukup valid untuk kondisi topografi di Indonesia dan hanya bisa digunakan untuk mendukung penyelidikan awal. Kemudian ada juga yang skala minimum hasil survei topografi yang perlu ditetapkan oleh CPI sumber daya, di mana minimum detail topografi dengan jarak titik observasi itu adalah 5 meter atau lebih rapat apabila terdapat perbedaan topografi yang mencolok. Jadi ini adalah metode-metode yang bisa dilakukan untuk survei topografi itu sendiri. Nah, kemudian hasil survei topografi itu perlu dibandingkan dengan hasil survei kolar titik bor yang secara teknis dilakukan menggunakan metode ground survey yang seperti tadi menggunakan GPS geodetik atau total station, di mana selisih elevasi antara permukaan topografi dan titik kolar harus berada di bawah 50 cm. Nah, pada kondisi tambang yang sudah berjalan, data topografi keseluruhan harus dikombinasikan dengan data survei daerah tambang yang telah dibuka atau selalu update, termasuk digunakan untuk memotong hasil estimasi sumber daya yang telah tertambang atau studi rekonsiliasi penambangan. Nah, di sini juga dalam proses data validasi juga harus mempertimbangkan topografi, di mana pengecekan apakah telah terdapat perubahan topografi akibat penggalian atau penimbunan. Kemudian kesalahan elevasi kolar terhadap topografi seperti yang dijelaskan tadi, di mana harus kurang dari 50 cm. Kemudian untuk status kolar ini yang perlu kita perhatikan, apakah status kolar tersebut sudah dilakukan resurvey atau belum. Misalnya ini apakah masih perlu dipastikan bahwa kolar tersebut masih merupakan plan atau telah dilakukan pemboran tapi tidak dilakukan resurvey. Nah, bagaimana proses verifikasinya? Di sini saya punya data, anggap saja ini sebagai data survei, begitu. Nah, di sini kita harus punya data plan, kemudian data stakeout, kemudian data resurvey. Nah, di sini adalah ini kan tadi kolar ya, data kolar. Nah, di sini kita harus melihat perbandingan antara plan dan juga stakeout. Itu untuk melihat deviasi pergeseran antara plan dan stakeout. Dan di sini kita bisa pakai rumus Pythagoras seperti itu, dengan membandingkan antara koordinat X dikurangi dengan koordinat stakeout, kemudian koordinat Y dan juga dikurangi dengan koordinat Y stakeout, kemudian dikuadratkan seperti itu, sehingga diperoleh deviasi dari pergeseran titik antara plan dan koordinat. Kemudian begitu juga untuk membandingkan antara pick up dan juga antara resurvey dan juga stakeout untuk dilihat selisih pergeserannya. Kemudian untuk elevasinya juga dilakukan perbandingan antara perbedaan elevasi antara elevasi plan juga stakeout, kemudian juga perbedaan antara elevasi stakeout dan juga resurvey. Nah, apabila hasil koordinat perbandingan antara plan dan stakeout begitu, kemudian deviasi antara stakeout dan juga resurvey memiliki deviasi yang lebih dari 10%, maka kita perlu melakukan resurvey atau verifikasi apa yang menyebabkan
titik itu mengalami pergeseran. Apakah memang medannya yang terjal sehingga perlu melakukan pergeseran atau seperti apa? Kemudian dalam elevasi ini, hasil dari elevasi kita harus membandingkan apa yang menyebabkan perbedaan elevasi yang terjadi ini. Apakah proses pergeseran titiknya yang jauh dari plan sehingga elevasinya juga ikut berbeda, atau ada kesalahan pada saat proses pengambilan data dari survei itu sendiri, sehingga dari sanalah kita bisa melakukan verifikasi data atau validasi data apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan atau selisih itu. Nah, kemudian masuk lagi ke data. Setelah kita melakukan verifikasi ini, kita bisa masuk ke data surpak gitu. Misalnya saya di sini punya data kolar gitu. Ini saya pakai data kolar. Ini kolar kopi 1, yang kopi 2. Misalnya di sini saya punya data di sini saya punya data elevasi, ini hasil dari resurvey begitu. Nah, saya mau membandingkan antara data resurvey dengan data yang dimiliki oleh lidar atau topografi yang saya punya, ini data topo yang saya punya begitu.